gua hukum, di penjara, kayak diapain, kayak cabut bansos dan lain sebagainya. Nah, masalahnya itu benar nggak sih gitu loh? Vaksin itu hak atau kewajiban kita gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan yang mesti kita jawab. Logika negara, kami akan melindungi kamu, hai warga negara gitu ya. Misalnya pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman sedang menontonnya waktu kapan ya. Nah, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Kamal, mahasiswa yang sedang magang di LBH Semarang. Nah, pada podcast kali ini saya bersama staf LBH Semarang atau disebut Pengabdi Bantuan Hukum Semarang. Salah mas. Benar. Yang penting jangan disebut pengabdi setan. Ya maaf ya. Mungkin Pengabdi Bantuan Hukum di LBH Semarang. Nah, namanya Mas siapa? Mas Noval Sebastian. Ya. Mungkin selebihnya bisa perkenalan sendiri mas, biar lebih komprehensif. Ya. Lewat WA aja mas. Ya, saya Noval Sebastian di LBH Semarang sebagai pengabdi bantuan hukum di bidang minoritas dan kelompok rentan. Itu aja ya. Ya, mungkin kalau teman-teman merasa minoritas atau rentan bisa menghubungi Mas Noval ya, biar bisa dibela kayak gitu. Gitu nggak mas konsepnya? Enggak. Nambah-nambahin kerjaan aja. Ya, baik. Indonesia kan sekarang sedang masa pandemi ya mas ya, udah 1 tahun ya. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah itu kan vaksin. Iya. Nah, terkait vaksin atau bicara tentang vaksin yang sedang hits atau tren itu kan sekarang masih banyak yang itu ya, ragu-ragu sama vaksin, penolakan vaksin. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang Mas Nopal ini, vaksin itu apa dan kenapa kok bisa ada vaksin di Indonesia? Tiba-tiba kok bisa muncul vaksin? Itu gimana mas kalau menurut mas Nopal? Gua sebagai lulusan sarjana hukum sangat terperanjat anjay. Masa ditanya kenapa ada vaksin? Ya mungkin maksudnya gini mas. Ini kan udah 1 tahun ya. Nah, Indonesia kan sekarang upaya pemerintah itu kan vaksin. Iya. Nah, kok bisa ada vaksin Indonesia? Pemerintah Indonesia kok bisa melakukan upaya vaksin ini? Latar belakangnya apa? Apa karena pemerintah capek kali atau gimana mas? Kalau capek biasanya ghosting bos. Hilang, langsung menghilang gitu ya? Hilang. Ya pandemi ya udah 1 tahun. Salah satu cara untuk mengatasi pandemi itu kan melakukan vaksinasi ya. Vaksinasi itu kan nggak muncul belakangan ini aja. Lu mungkin waktu kecil ingat pernah divaksin polio misalnya, atau vaksin pers atau apa di posyandu misalnya itu. Jadi vaksin itu kan cara sebetulnya yang nggak tiba-tiba muncul, tapi kemudian seolah-olah oleh pemerintah kita vaksin itu jadi jawaban utama tuh. Termasuk setahun belakangan waktu pandemi masih ini ya, awal-awal masuk, pemerintah kayak nggak ngapa-ngapain, ya udahlah nunggu vaksin gitu. Nunggu vaksin. Jadi seolah-olah kayak Mesias gitu, Ratu Adil, suatu yang diharapkan setelah muncul. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian vaksin itu aman? Vaksin itu menjadi jawaban atas semua keresahan masyarakat Indonesia karena pandemi gitu. Nah, hal itu kan perlu diuji. Benar nggak sih vaksin itu menjadi satu-satunya cara ampuh ya kan, sehingga kemudian kita menunggu itu gitu. Nah, mungkin ada yang bilang juga vaksin itu biar tubuh kita itu agak kebal gitu ya mas ya, agak kuat. Nah, tadi juga Mas Nopal bilang seakan-akan itu vaksin sebagai satu-satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya. Itu kan istilah trennya kemarin herd immunity ya mas. Nah, terkait herd immunity itu, apakah hanya dengan vaksin manusia itu bisa kebal? Dan misal nih kita sepakatin ya, misal kalau
vaksin itu jalan keluar, target atau berapa persen sih masyarakat dalam satu negara atau satu struktur kelompok sosial itu harus divaksin? Kan sih ada target, ada berkata kalau kita sekolah itu ada KKM-nya ya, ada target minimalnya gitu kan, biar bisa dikatakan kelompok ini, negara ini udah kebal nih dari corona. Itu kan pasti ada ya Mas ya. Nah, itu terkait itu gimana Mas? KKM kalau nggak memenuhi KKM dikatrol. Bukan katrol, remedi dulu. Remedi ini kan ujian nggak belajar, pas remedi belajar. Timbang ulang remedi. Mal tadi soal kemudian berapa persen dan lain sebagainya, aku pikir itu yang harus jawab itu ahli epidemi ahli ini. Tapi jadi pengetahuan umum kan, semenjak pandemi itu konsep herd immunity kan dua hal. Yang satu soal infeksi kelompok ya, kekebalan kelompok. Artinya secara natural orang itu kalau sebagian besar terinfeksi maka dia bisa kebal. Artinya ada seleksi alam kan di situ. Yang nggak kuat ya mati lu misalnya. Yang kuat ya dia akan bertahan. Nah, karena dia udah kebal ya suatu waktu kalau misal dia terinfeksi lagi, tubuhnya sudah membentuk antibodi dan dia kuat. Nah, selain itu ada dengan vaksin. Vaksin itu ya aku nggak tahu cara kerja vaksin, tapi kemudian vaksin itu akan meningkatkan antibodi gitu, atau akan mengajari tubuh supaya kuat terhadap virus kan. Karena vaksin itu kan dia terbentuk juga dari entah dari protein virus atau virus yang dilemahkan, tapi kurang lebih begitulah cara kinerjanya. Nah, cuman yang jadi permasalahan kan begini, untuk mengatasi pandemi pemerintah saat ini bergantung dengan vaksin gitu kan. Terus kemudian ada banyak orang yang nolak vaksin, terus ada ancaman dihukum gitu kan. Lu kalau nggak mau divaksin, gua hukum, di penjara, kayak diapain, kayak cabut bansos dan lain sebagainya. Nah, masalahnya itu benar nggak sih gitu loh? Vaksin itu hak atau kewajiban kita gitu. Itu kan jadi pertanyaan yang mesti kita jawab. Nah, menurut lu gimana vaksin itu? Hak apa kewajiban gitu ya? Hak atau kewajiban tuh? Ya itu menarik sih Mas. Jadi kalau bicara itu kan kita tarik agak dalam ya. Jadi kan hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Itu kan pasti ada yang namanya hak dan kewajiban masing-masing. Kita tahu kewajiban negara itu terkait HAM. Kesehatan kan termasuk hak asasi manusia ya, hak dasar, mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak gitu kan. Nah, prinsip hak asasi manusia yang negara wajib penuhi lakukan itu kan ada 3 ya Mas ya. Memenuhi pertama itu menghormati dulu, menghormati hak asasi manusia, kemudian memenuhi dan melindungi. Nah, terkait itu memang negara mungkin gini, logika negara, kami akan melindungi kamu, hai warga negara gitu ya. Misalnya aku pemerintah nih. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kan bukan itu, bukan dakwah. Ini pemerintah. Hai rakyatku, ya bukan gitu. Misal, hai warga negara, kita lindungi kamu, tapi ikut cara kita ya. Nah, yang jadi permasalahan, ya boleh negara itu melakukan upaya yang melindungi warga negaranya, tapi jangan sampai itu menciderai hak-hak warga negara yang lain. Kayak misal sebenarnya vaksin ini kan dikasihkan kepada warga negara ya. Nah, warga negara itu kan boleh-boleh saja kan kayak aku nggak mau berangkat vaksin, aku nggak yakin kalau aku vaksin nanti aku udah umur 70 tahun, jantungku udah lemah gitu kan. Katanya kan kalau kemarin ada temen yang habis vaksin, katanya habis vaksin itu deg-degan gitu, ngantuk dan sebagainya. Pasti kan itu habis vaksin ketemu mantan kali. Ya, kita juga itu ya Mas ya. Pasti kan ada mungkin sedikit lah efek samping dari vaksin tersebut kan. Pasti ada. Nah, setiap orang kan juga organ di dalam masing-masing organnya kan beda-beda ya. Nah, ada orang yang mungkin udah paham kondisi organnya. Dia merasa kalau dia vaksin, dia pasti ada efek ke organnya itu, sehingga dia mungkin
ada alasan buat menolak. Nah kalau pemerintah bilang ya kamu kalau nggak mau vaksin kamu menghalang-halangi. Misal pemerintah bilang gitu kan, kenapa kok menghalang-halangi? Ya karena dengan kamu tidak vaksin, pertama kamu akan itu bisa aja mempengaruhi atau influence orang lain. Kemudian yang kedua, kalau kamu nggak vaksin, kamu terkena virus, kamu masuk ke kelompok sosial A atau B, kamu sebagai carrier ya, pembawa virus. Carrier bukan tas. Iya itu kan membawa, iya. tas membawa. Okay. Itu kan orang-orang tersebut kan yang ada di komunitas tersebut akan tertular juga kan. Kamu akan menularkan, kamu akan menghalang-halangi upaya negara, pemerintah dalam melakukan upaya atau gimana ya, meredam, menghilangkan virus di negara ini gitu kan. Kamu akan menghalang-halangi. Tapi dia bilang, lah kalau aku vaksin aku bisa mati gitu kan. Jadi kayak ini si malakama ya. Iya si malakama. Turuti ya, dia malah nyanyi. Lah tuh makanya kalau dari aku ya Mas ya, hak asasi manusia itu boleh ditegakkan selama tidak mencederai hak yang lain. Misal boleh negara berkata ada mengarahkan, menginstruksikan warga negaranya buat vaksin, tapi bukan berarti itu warga negara itu harus tegak lurus sama pemerintah. Kalau gitu ya namanya negara otoriter gitu. Maksa gitu. Malu-malu ngomong otoriter. Saya takut Mas kalau kita itu kan di Indonesia apa-apa UITE. Ya maksudnya kayak gitu kan. Sebagai negara yang demokrasi kan maksudnya melindungi hak warga negara gitu Mas. Ya perdebatannya sangat menarik ya dan cukup panjang kalau ngomong vaksin itu hak atau kewajiban negara nih. Negara tentu punya kewajiban untuk melindungi hak asasi ya. Memenuhi termasuk akses atas kesehatan. Dalam hal ini vaksin ya itu salah satu cara negara untuk memberikan kesehatan ya dan memberikan keselamatan bagi jutaan rakyat Indonesia. Tapi kemudian apakah orang itu boleh menolak vaksin kalau dia udah dijatah untuk ikut vaksin? Atau kemudian jangankan boleh tapi bahkan kalau lu nolak lu gua hukum misalnya gitu. Nah, apakah tindakan tersebut sepadan atau boleh dilakukan oleh pemerintah? Itu nanti dulu. Soal dia kasih vaksin, dia berusaha untuk memberikan kesehatan dan menyelesaikan pandemi, oke, itu satu hal ya. Tapi kemudian kalau kita baca dan ingat di Undang-Undang tentang Kesehatan, ada di Undang-Undang 36 kalau Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 kalau aku nggak salah ya. Kalau salah ya dikoreksi. Karena podcast nggak bisa ngoreksi, tulis di kolom komentar. Iya, ini di bawah ini. Dia bilang bahwa setiap orang itu bebas dan mandiri secara bertanggung jawab ya untuk memilih akses atau memilih layanan kesehatan. Lu bayangin deh, vaksin itu kan masukin benda asing ya, benda asing ke dalam diri lu. Masa lu nggak berdaulat atas tubuhmu misalnya. Sementara kalau kalian pernah ke rumah sakit, ada namanya consent inform atau apalah bahasa Inggrisnya, kangelan. Apa itu Mas? Ada lembar konfirmasi misalnya ke siapa kamu boleh, rumah sakit boleh memberikan informasi. Kemudian kalau misalnya lu mau operasi, rumah sakit pasti akan minta persetujuanmu dan keluarga misalnya gitu. Karena apa? Karena tindakan medis itu kan tidak menjamin kesembuhan, termasuk vaksin. Apakah vaksin itu menjamin kesembuhan? Operasi, apakah operasi itu menjamin kesembuhan? Kan enggak. Artinya kita bebas kan memilih, oh gue operasi atau enggak gitu loh. Nah hal itulah kemudian menjadi dasar argumentasi bahwa vaksin itu sebetulnya hak dan boleh kok kita terima. Masa gue harus potong pendek, gue harus masukin vaksin. Nah selain bebas memilih ya untuk vaksin dan tidak vaksin, nah saat ini Indonesia itu kan ngimpor ada banyak varian kan vaksin. Jenisnya ada apa? Sinovac, terus apa itu? Beneran susah bacanya. Sama beberapa varian vaksin lain yang akurasinya
masing-masing kan, ada 60%, 80% dan harganya juga beda-beda. Harganya beda-beda, men. Itu secara orang logika orang awam dia akan ngomong ini yang harganya mahal pasti lebih baik misalnya. Nah, pertanyaannya yang diberikan yang digratisin itu yang harga berapa? Itu pertama. Nah, justru menurutku alasan orang menolak vaksin itu karena ketidaktransparanan kan. Ketidaktransparanan pemerintah dalam melaksanakan atau menanggulangi pandemi. Dari misalnya tahun lalu deh waktu pandemi awal-awal muncul dibilang corona belum masuk di Indonesia karena orang Indonesia suka makan nasi kucing. Terus melawan corona dengan joget TikTok gini-gini kan. Terus ada lagi yang sombong, Mas. Apaan? Ada peneliti yang bilang gitu kan tentang pandemi ini, terus ada pejabat kita bilang itu peneliti dari universitas di luar itu suruh neliti di Indonesia gitu kan katanya. Itu keren banget. Terus kemudian corona masuk Indonesia ada di tingkat luar biasa kan, cukup sangat tinggi, bahkan ada jutaan orang terinfeksi, ribuan, setiap puluhan ribu bahkan puluhan ribu perharinya kan, sangat luar biasa. Nah, terus kebijakan PSBB nggak PSBB, jam malam, anjrit, emang corona kalau malam tidur nggak bisa nular kan? Ya kan? Padahal orang aktivitas siang-siang kan. Justru yang banyak aktivitas itu siang pagi gitu. Pendekatannya selalu pendekatan represif, orang dipukul kalau nggak taat jam malam dan lain sebagainya. Sama kalau orang nggak mau, itu kan pemerintah sekarang menghukum orang yang nggak mau. Iya. Harusnya yang dilakukan pemerintah itu transparan dong datanya. Sekarang memang data COVID transparan. Ada berapa orang terkena COVID misalnya. Ada berapa orang meninggal karena COVID misalnya. Ya bagaimana kemudian kita mau percaya sama pemerintah bahwa vaksin itu baik, sementara pemerintah kayak nggak percaya sama produknya sendiri kan. Betul. Asal-asal. Nah, ini yang jadi masalah, Mal. Apa-apa dilakukan pakai hukuman, apa-apa dihukum. Tapi pemerintah kan selalu nyalain warga kan. Lu nggak mau vaksin berarti menghalang-halangi upaya. Gue udah baik nih ngasih lu vaksin. Vaksin. Gue udah baik nih ngasih lu vaksin, tapi lu nggak mau gitu. Nah, orang nggak mau divaksin itu kan sebagai akibat dari sebab kan. Iya, pasti. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba nolak vaksin. Dulu tahun 30-an sejarah penolakan vaksin, mungkin ada orang yang nolak vaksin karena alasan agama ya kan? Menghindari takdir, misalnya gue kalau takdirnya terinfeksi, takdirnya mati ya mati misalnya. Yaudah ikut aja takdirnya. Ada alasan teologis. Ya. Terus kemudian kayak misal KB, ada orang yang sampai sekarang menolak KB karena alasan teologis. Nah, sekarang apakah kemudian alasan penolakan vaksin itu karena teologis atau karena alasan-alasan lain? Mungkin ada yang alasan teologis, tapi bagaimana alasan terbesar orang nolak vaksin? Faktanya dari aku ngobrol ini nggak survei besar, tapi dari aku ngobrol sama teman-teman di angkringan kecil-kecilan gitu ya Mas. Angkringannya gede. Itu orang nggak mau divaksin karena nggak tahu ini vaksin aman apa enggak. Uji klinisnya lolos apa enggak, semua kan dilakukan buru-buru kan. Terus vaksin yang kita terima itu aman atau enggak itu. Betul. Nah, sebetulnya penolakan vaksin itu banyak juga yang kemudian itu dari akibat atas sebab-sebab pemerintah yang nggak transparan di awal, nggak serius nanganin pandemi. Gitu. Kayak akumulasi nggak percaya gitu ya Mas. Jadi kalau tentang akumulasi itu, kalau udah terakumulasikan, kamu mau berbuat sebaik apapun, ya gimana rakyat mau percaya gitu kan? Betul. Kayak testimoni. Misalnya ada yang nggak nerima vaksin karena nggak percaya corona itu ada. Iya, konspirasi. Ya gimana kita mau percaya corona ada kalau pemerintah aja bikin event berkerumun misalnya. Iya. Bahkan ada ya itu yang influence habis divaksin bikin party. Ikut Pak, bukan bikin, datang. Atau kemudian udah ada corona nih, bahaya, jelas corona bahaya. Bayar influence supaya mendongkrak pariwisata. Itu logika orang, ini corona ada apa enggak sih ya? Iya. Serius enggak sih corona? Jangan-jangan batuk, pilek, muntaber dibilang corona itu. Nah, itu kan iya kan? Ya, itu banyak orang mikir begitu. Karena aku pikir dari awal memang lu enggak serius
ngomong soal penanganan pandemi itu loh. Iya. Jadi yang harus dilakukan pemerintah itu sebenarnya meyakinkan warga negaranya, rakyatnya buat ayo sama-sama kita jalan di jalan ini gitu kan. Ya transparan sih ya. Jadi memberikan keyakinan itu kan juga harus ilmiah kan. Iya. Kan nggak ada orang yang yakin karena dipaksa misalnya gitu. Nah hal itu yang kemudian menurutku era-era sekarang maksa-maksa orang itu udah nggak banget. Orang kan punya hak untuk ini kan, hak untuk bebas ngapain, minum obat nggak minum berdaulat. Misalnya lu flu ada banyak obat flu, lu milih nggak? Ya milih. Iya kan. Mau pakai yang mana, yang paten atau yang enggak misalnya. Kan sama aja kayak vaksin. Nah menurutku yang harus dilakukan pemerintah adalah transparansi dan ilmiah lah ya. Ya statement pemerintah kan nggak ilmiah banget, doyan makan nasi kucing kebal corona. Terus apalagi orang Indonesia apa suhu sakti. Panas sakti. Itu hal-hal yang nggak ilmiah dan orang akhirnya corona kayak mitos. Udah kasusnya banyak terus panik terus ya udah kita pakai vaksin aja. Iya itu kan. Bukan gitu caranya. Terus gimana caranya? Tunggu episode berikutnya. Emang ada paduannya Mas? Enggak ya itu. Itu ya. Berarti itu bukan pemerintah itu bukan gebuk, bukan apa ya, memaksa buat ayo vaksin, tapi meyakinkan. Iya, memberikan ilmu, memberikan pemahaman bahwa sosialisasi edukasi. Iya, sosialisasi edukasi. Selama ini kan hal-hal itu nggak maksimal dilakukan oleh pemerintah. Iya. Ya kayak tadi misalnya udah ada divaksin terus orang itu bebas jalan-jalan. Padahal apakah vaksinasi itu menjamin orang itu tidak terinfeksi? Kan enggak juga. Belum tentu ya. Tentu. Ya. Nah ini apalagi ya ini berbicara mumpung itu ya Mas ya, tentang kita bicara pemerintah itu sering menggunakan pendekatan represif, pendekatannya memaksa gitu ya. Banyak nih aksi-aksi atau yang dilakukan warga negara yang mungkin tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pemerintah itu direpresifkan gitu ya. Misal pemerintah itu kadang ngadain rapat agak deket gitu ya. Itu nggak masalah, influence habis divaksin terus datang di party itu aja mungkin awalnya nggak masalah, itu jadi ditanganin diurusin sama negara kan karena diviralin kan. Kalau nggak diviralin kan kita nggak tahu ya itu negara bakal gimana kan. Soalnya orangnya negara gitu kan. Nah tapi kalau masyarakat kecil gitu ya, ada yang menyampaikan aspirasinya, misal atau jualan deh malam-malam baru buka jam 5, jam 8 sudah tutup. Padahal segmen pasarnya emang jam segitu ya Mas ya. Segitu kan. Angkringan itu kan enaknya sore malam gitu ya. Kasihan baru buka jam 6 sore, jam 8, jam 9 harus sudah tutup. Kalau nggak tutup kan ngeri itu. Diapain itu Mas? Bisa ini kan ribut-ribut, marah-marah gitu. Ada yang bilang dihancurin itu kan. Ya itu sangat dipaksa tutup. Sangat mungkin hal itu terjadi. Nah, ketimpangan ini kan dirasakan ya oleh masyarakat. Kita bisa lihat misalnya Presiden RI waktu itu di mana, di NTT atau di mana? Yang tentang apa itu Mas? Iya, dia yang berkerumun kan, ada banyak orang. Oh iya kemarin itu ya. Lupa itu peristiwa apa. Itu fan-fan aja, orang bisa lihat itu kan. Tapi kemudian kita baru gelar dagangan disuruh tutup, itu kan orang akan mikir serius enggak sih ini corona, apa jangan-jangan buat neken rakyat kecil aja. Nah hal-hal itu menurutku ya harus transparan dan fair. Udah nggak zamannya lagi pemerintah itu main gebuk, udah nggak zamannya lagi seolah-olah pemerintah itu ada di atas, rakyat itu di bawah, punya kekhususan gitu ya kan. Konstitusi Undang-Undang Dasar kan ngomong negara kita negara hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum itu kan equality before the law. Artinya termasuk presiden, gubernur, pemerintah ya, dan rakyat sama setara. Gitu loh. Nah, menarik teman-teman. Jadi itu ya mungkin aku tarik garis merahnya ya, benang merah dari diskusi kita ini. Jadi
kita bukan berarti mau bilang kalian nggak usah vaksin, enggak. Kita cuma saranin nih ke pemerintah gitu ya. Kalau kalau jenengan bahasa Jawanya, kalau jenengan itu benar-benar serius menangani ini, bukan dengan cara gebuk, bukan dengan cara represif, bukan dengan cara memaksa, tapi yakinkan kita rakyat atas upaya yang diambil pemerintah gitu ya Mas ya. Iya. Aku pikir kamu nggak ngomong jenengan. Raimu. Enggak. Super sip sekali. Nanti aku habis podcast Di situ. Enggak. Ada tukang nasgor bawal kita lagi. Kijang satu masuk ya. Enggak ya. Nah, gitu. Sekali lagi teman-teman semua yang menonton ini ya, mau divaksin apa enggak itu kembali lagi hak teman-teman ya. Teman-teman berdaulat atas tubuh masing-masing itu ya Mas ya. Yoi. Wih. Ya gitu. Jadi silakan teman-teman yang paham tubuh teman-teman mau vaksin silahkan, enggak juga silahkan. Yang penting apa Mas? Tetap pakai masker kan, biar nggak didenda. Tapi iya sih, masker itu ya setidaknya melindungi itu ya Mas ya. Dari kita ngomong kayak gitu kan biar. Makanya kita jaga jarak. Iya, ini udah jaga jarak, aman. Nyerong ya Mas ya. Iya, nggak deket-deketan. Nanti dia nyaman kalau deket-deketan. Jadi jangan bilang kita langgar prokes kesehatan. Ya gitu teman-teman, udah panjang ya. Jadi gitu kesimpulannya. Bukan dengan cara memaksa, bukan dengan cara memukul, menggebuk atau represif, tapi meyakinkan hati rakyat. Karena negara itu dipercaya warga negara itu menyerahkan sebagian kedaulatannya itu kepada negara. Jadi bukan semata-mata negara itu sewenang-wenang kayak gitu. Asik banget. Bisa gak Mas? Yo man. Saudara-saudaraku. Ya segitu teman-teman. Begitu. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang request part 2, ini bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Ya, YouTube LBH Semarang. Udah nonton nggak subscribe, berdosa nggak Mas? Enggak sih, karpe juga sih. Nanti kita maksa. Represif. Ya gitu. Kalau mau follow ini pembicara kita apa Mas? Akun sosial medianya? @asli_naufal. Ya. Aku juga mau ikutan lah. Hasanal Kamal ya. Nanti silakan dicari. Ya, segitu teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, dua orang yang sangat imut, menggemaskan, manis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Wey.